Para ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Jumat 24 Januari 2025. Kita bersama seluruh gereja peringati Santo Fransiskus dari Sales. Dia seorang uskup dan pujangga gereja. Kisah hidup Santo Fransiskus dari Sales ini sangat menarik ya. Dia lahir di Savoia pada 21 Agustus 1567. Dan sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Ia terlihat dalam hal-hal studi ya. Ia menyelesaikan studi filsafat dan sastra di Paris dengan cepat ya, dengan gemilang, lalu melanjutkan studinya di hukum di Padua, Italia, lalu meraih gelar dokter. Dari doktor ya, dan sungguh gemilang ya, cerdas. Lalu karya-karya Tuhan itu senantiasa ia lakukan dengan sungguh ya. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Fransiskus dari Sales ini, dan ia merasakan sendiri panggilan Allah, dan ia mempertimbangkan panggilan dan memutuskan untuk mengikuti suara hati Tuhan. Orang tuanya tidak menyetujui keputusan hatinya, namun mereka pun tidak berdaya untuk membatalkan rencana Allah atas diri Fransiskus dari Sales ini. Kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Sebagai imam, dia penuh semangat membaktikan diri bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman. Ia juga bekerja di kota Calvinis. Di sana dia dengan semangat penuh untuk mengajarkan dan menegakkan ajaran iman yang benar. Memang rasa-rasanya dalam situasi itu tidak berhasil, tetapi banyak hal yang ia temui, rintangannya, sedang hidupnya juga terancam ya. Tapi meskipun seperti itu, ia tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman. Ia mencoba menuliskan ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran iman pada pamflet, dan juga meletakkan pada tiang-tiang dan dinding-dinding di seluruh kota. Cara ini kemudian berhasil ya, sekitar 25.000 sampai 30.000 orang di kota Kablai ya, lalu kembali kepada ajaran yang benar. Ini salah satu cara ya, bahwa ajaran dan cara apapun yang dilakukan, kalau itu sudah jalan Tuhan, biasanya akan menemui hasilnya. Dan kemudian beliau Santo Fransiskus ini menyampaikan ke Roma, dan pada tahun 1597 Fransiskus ditabiskan menjadi uskup. Nah, sebagai uskup, ia menaruh perhatian besar pada perkembangan iman umatnya. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang bijaksana, ramah, dan sangat menyayangi umatnya. Inilah kemampuan-kemampuan yang ditunjukkan oleh Santo Fransiskus dari Sales. Nah, tentang hal ini, Fransiskus mengatakan, jika ada sesuatu yang lebih mulia daripada kelemah lembutan dan kerendahan hati, tentunya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita dua hal ini, yakni kelembutan dan kerendahan hati. Lalu juga Fransiskus dari Sales ini bersama Santa Yohana Francisca de Canta, ia mendirikan tarekat Suster-Suster Visitasi. Lalu Fransiskus meninggal dunia di tahun 1662 di Lyon, Prancis. Dan banyak sekali hal yang ditinggalkan pada gereja, terutama tulisan-tulisan tentang iman kekatolikan yang benar. Ya. Salah satu warisan yang penting adalah surat kabar untuk menyebarkan iman dan kebenaran saat itu. Ya, jadi Fransiskus adalah orang kudus yang merintis penggunaan surat kabar dalam pewartaan iman. Maka karena hal ini yang dilakukan, maka pada tahun 1877 Paus Pius yang ke-9 menggelari Santo Fransiskus dari Sales ini pujangga gereja dan pelindung para penulis dan pers Katolik. Jadi kita bersyukur atas kebaikan Allah melalui tokoh-tokoh teladan hidup para kudus di dalam gereja Katolik. Nah, itulah salah satu keuntungannya bahwa gereja itu cara Allah senantiasa memakai pribadi-pribadi yang memiliki keutamaan hidup yang diwartakan, dihidupi. Tentu banyak hal, ancaman, bahkan ketidaknyamanan. Tetapi semua hal dilalui dengan kesetiaan,
pasti akan menemukan jalan dan seturut kehendak Allah. Maka kehendak Tuhan itu tidak ada yang mudah. Itu yang perlu kita syukuri dan sadar. Nah, hal ini sejalan dengan bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari ini. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19 ya. Hari ini Tuhan Yesus menetapkan ke-12 murid untuk diutusnya mewartakan Injil. Mereka dipanggil dengan nama mereka masing-masing. Kita tahu ya, ada Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, dan keduanya ia beri nama Boanerges yang berarti anak-anak guru, dan Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tuhan memanggil murid-muridnya yang dipercaya ya, komunitas perdana, dan sungguh komunitasnya Tuhan Yesus ya, yang mendidik mereka. Tapi lihat, yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak hanya memilih orang-orang baik ya, yang memilih juga Yudas. Sudah tahu, Tuhan pasti sudah tahu kan itu bahwa Yudas mengkhianati ya, tapi ia tetap memilih. Apa yang boleh kita maknai? Bahwa Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang. Gereja itu bukan hanya kumpulan orang-orang suci, orang-orang kudus, tapi orang-orang yang berziarah menuju kekudusan. Itulah yang jadi kita boleh menyadari kebaikan Allah ini. Tuhan memilih Yudas, juga para murid yang lain. Jadi pilihan bebas ada dalam diri kita. Saudara-saudari, kita semua juga dipanggil, dipilih oleh Allah. Tetapi dalam perjalanan seringkali kebebasan manusia yang menentukan arah hidup yang dijalankan. Maka sadarilah bahwa kita butuh pertobatan, butuh kerelaan untuk menangkap rencana Allah. Seringkali bila kita berjalan tidak seturut kehendak Allah, maka tadi bisa seperti Yudas. Maka kita mohon supaya kita boleh bertekun dari hari ke hari, berjalan seturut kehendak Allah, dan kita menyadari bahwa Allah menganugerahkan kebebasan dalam diri manusia untuk menentukan pilihan. Pilihan itu berwujud dalam tindakan-tindakan manusiawi kita. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini juga doa Santo Fransiskus dari Sales membantu kita untuk semakin memantapkan lihat talenta dalam dirimu, supaya kita boleh menemukan jalan untuk menjadi alat kasih Tuhan. Pakailah kelebihan, kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian Anda mewujudkan imanmu yang nyata. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, ke seluruh karya dan pelayanan di hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati.